Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dalam kesempatan video ini saya akan memaparkan kaitannya dengan sistem pendidikan Islam yang diterapkan di Indonesia. Sebab di Indonesia ini sistem pendidikan Islam itu berkaitan erat dengan sistem pendidikan yang memang diterapkan secara nasional gitu ya. Sehingga nanti kita akan pahami bagaimana karakteristik pendidikan Islam di Indonesia, begitupun nanti akan berhubungan dengan karakteristik pendidikan nasional yang itu memiliki corak-corak pendidikan Islam ya yang diterapkan. Baik, untuk mengawalinya kita bahas terlebih dahulu bagaimana keterkaitan atau korelasi sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Bahwa Indonesia ini memiliki sistem tersendiri dalam mengatur pendidikan nasionalnya yang disebut sebagai Sisdiknas tadi itu, sistem pendidikan nasional yang mana Indonesia ini atau pemerintah dalam hal ini mengatur bagaimana pendidikan masyarakat itu supaya bisa berjalan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mencapai tujuan negara yang juga sekaligus tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi sistem itu diciptakan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pendidikan gitu ya. Dalam hal ini sistem pendidikan. Dan kemudian sistem pendidikan itu juga memudahkan juga dalam mencapai tujuan negara gitu. Karena tujuan negara diantaranya adalah yang berhubungan dengan pendidikan gitu. Misalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara itu memiliki orientasi, memiliki tujuan supaya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya itu. Dan itu tentu saja bisa dicapai dengan proses pendidikan, dengan proses pembangunan manusia, sehingga kecerdasan atau kecerdasan masyarakat atau kecerdasan mencerdaskan kehidupan rakyat itu bisa dicapai begitu ya. Nah, kemudian kita perlu pahami, ini sangat mendasar ya. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa di Indonesia sistem pendidikan nasional itu terumuskan dalam satu undang-undang. Sistem pendidikan nasional itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya, yang saat ini berlaku ya. Yang di dalamnya ini menjabarkan secara konkret bagaimana pendidikan nasional dijalankan, termasuk ada juga yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Sebetulnya tidak spesifik pendidikan Islam sih, di sini sebetulnya pendidikan agama ya, pendidikan agama atau pendidikan keagamaan. Dikatakan pendidikan keagamaan tidak spesifik ke pendidikan Islam karena Indonesia negara yang secara sistem nasional itu mengakui beberapa agama di negara kita ini ya, bukan hanya Islam. Ada Katolik, ada Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya, selain Islam itu. Sehingga dalam sistem nasionalnya memang namanya keagamaan, tapi kita pahami dengan perspektif Islam saja supaya nanti mudah ya. Ya, kalau kita berbicara sistem keagamaan, anggap saja itu adalah sistem pendidikan Islam dalam perspektif kita ya, sebagai orang Islam atau sebagai pemerhati ataupun praktisi pendidikan Islam begitu. Kemudian pendidikan Islam dengan pendidikan nasional, sistemnya begitu ya, itu saling keterkaitan, karena di sini kita berbicara korelasi, saling keterkaitan sehingga disebut sebagai sistem yang integratif ya, terintegrasi pendidikan Islam itu dengan pendidikan nasional. Nah, di sini dikatakan bahwa pendidikan Islam dilaksanakan dengan berasaskan falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila, khususnya butir pertama yang menjabarkan nilai-nilai ketuhanan.
Ya, kita tahu sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga inilah yang menjadi ruh dalam proses pendidikan di Indonesia secara umum, terlebih pendidikan Islam begitu ya. Sebab nilai-nilai ketuhanan inilah yang menginspirasi, yang mendasarkan, yang menjadikan asas dalam melaksanakan proses pendidikan Islam. Bahkan pendidikan pada umumnya gitu ya. Sebab itulah tadi dikatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia itu berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Begitupun sebaliknya, sistem pendidikan nasional itu terkoneksi ataupun bisa dibilang terpengaruhi atau bahkan terejawantahkan dengan pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan secara Islami begitu. Atau mungkin di beberapa lembaga khusus, lembaga pendidikan yang bukan Islam gitu ya, mungkin sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya gitu ya. Misalnya banyak juga di Indonesia ini lembaga pendidikan Katolik ya, begitupun Protestan atau Hindu, Buddha dan juga Konghucu. Nah, itu bisa dijabarkan, tapi dalam hal ini kita fokus pada karakter pendidikan Islam ya, yang memang itu merupakan bagian dari pendidikan keagamaan dalam satu sistem pendidikan nasional di Indonesia. Kemudian maka untuk menginternalisasikan nilai-nilai ketuhanan yang dianut tadi yang berdasarkan Pancasila, sila pertama itu, penyelenggaraan pendidikan keagamaan menjadi sebuah keniscayaan. Artinya harus, tidak boleh tidak, pendidikan keagamaan itu wajib hukumnya dalam kita mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kerangka Pancasila tadi itu. Sebab bagaimana nilai ketuhanan ini bisa kita fahami, bisa kita amalkan kalau kita tidak bisa atau kalau kita tidak melalui proses pendidikan tentang ketuhanan itu sendiri. Dan proses internalisasi nilai-nilai ketuhanan itu bisa dilaksanakan melalui pendidikan ya, dan pendidikan Islam khususnya gitu ya. Ketika berbicara nilai-nilai ketuhanan itu jelas ada di dalam Islam. Nanti kita bisa jabarkan. Nah, maka kita bisa tarik kesimpulan, kita bisa tarik benang merah keterkaitan antara pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, bahwa kedua-duanya ini saling berhubungan satu sama lain sehingga disebut sebagai sistem yang sinergi atau berintegritas ya, berintegrasi. Nah, nanti kita ada bahasan selanjutnya tentang pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Nah, ini dia. Yang memang jika kita buka itu Undang-Undang Sisdiknas ya, yang nomor 20 tahun 2003 itu, maka kita dapat melihat secara jelas bagaimana pendidikan nasional di Indonesia begitu sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Ya. Jadi secara tujuannya pun sejalan begitu ya, tidak ada yang bertentangan, sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan nasional di Indonesia itu memiliki tujuan yang itu hampir serupa dengan tujuan pendidikan Islam. Nah, nanti kita akan buka di mana itu bisa kita ketahui dan kita fahami tujuan pendidikan nasional yang berhubungan dengan tujuan pendidikan Islam. Selain itu, pendidikan agama diberi ruang tersendiri dalam sistem pendidikan nasional sehingga memberikan keleluasaan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Jadi di Indonesia ini sangat-sangat leluasa menyelenggarakan pendidikan Islam itu, baik yang formal, non formal maupun informal. Ya, sebab di Indonesia bahkan diatur regulasinya itu dalam satu sistem yang formal ya, diundang-undangkan. Ya, betapa ini menjadi sesuatu hal yang menguntungkan sebetulnya dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, di mana Indonesia memberikan ruang yang begitu terbuka dalam penyelenggaraan proses pendidikan Islam. Sebab kalau kita lihat misalnya ya, di negara yang tidak memberikan ruang terhadap dunia Islam, itu sulit di sana untuk melaksanakan pendidikan Islam. Misal saja di India, saat ini yang bahkan sudah berlangsung sejak beberapa tahun gitu ya, sejak beberapa abad, barangkali beberapa dekade,
konflik antara Islam ya, India itu Islam dengan Hindunya di sana berkonflik yang berkepanjangan sampai sekarang masih berlanjut. Memang di sana mayoritas Hindu, sehingga umat Islam di sana seakan-akan tertekan gitu. Bahkan dalam pelaksanaan proses pendidikannya di India itu dalam beberapa momen itu senantiasa mendapatkan tekanan, intimidasi, bahkan diskriminasi ya. Misalnya dalam beberapa tahun lalu itu ada kebijakan dari pemerintah India menghapuskan madrasah lah mungkin gitu ya, menghapuskan sekolah-sekolah Islam. Jadi tidak ditiadakan sekolah-sekolah Islam itu, atau madrasah-madrasah itu ditiadakan, sehingga umat Islam kesulitan untuk mendapatkan pendidikan keagamaan yang mereka perlukan. Padahal pada prinsipnya pendidikan agama itu adalah kebutuhan dasar dan menjadi hak bagi setiap manusia ya. Tapi di Indonesia dengan begitu leluasanya kita bisa menerima dan mengalami atau mendapatkan atau menyelenggarakan pendidikan Islam ya, baik tadi itu formal, non formal maupun informal. Di mana-mana kita bisa menyebarkan Islam, nilai-nilai Islam dengan begitu leluasa, selama tidak bertentangan dengan konstitusi yang memang sebetulnya secara pandangan Islam konstitusi di Indonesia juga tidak bertentangan ya. Jadi Islam tidak bertentangan dengan konstitusi, konstitusi juga tidak bertentangan dengan Islam, sehingga ini bisa dijalankan secara bersamaan. Maka dikatakanlah tadi itu bahwa pendidikan Islam dengan pendidikan nasional itu sinergi dan juga terintegrasi gitu ya. Nah, di sini dikatakan sinergitas dan juga integritas dalam penyelenggaraan pendidikan ya, pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Namun ketika kita kembalikan kepada ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, apa sebetulnya yang bisa kita pahami dari aturan ini kaitannya dengan pendidikan Islamnya ya, secara spesifik. Sebab kalau secara pendidikan nasional ya memang ini aturannya untuk aturan pendidikan secara nasional. Tetapi sekali lagi di dalam sistem pendidikan nasional itu terdapat nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, mari kita lihat ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sinergi pendidikan nasional dengan pendidikan Islam itu dapat kita lihat dalam Undang-Undang Sisdiknas, diantaranya pada beberapa poin atau beberapa pasal. Yang pertama, dalam pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di sini sudah ditandai oleh saya ditandai di sini di garis bawah, kemudian colornya berwarna merah supaya bisa kita saya beri sorotan di sini betapa pendidikan nasional itu juga memiliki nilai yang sama dengan pendidikan Islam. Dalam hal ini di pasal 3 kaitannya dengan tujuannya ya. Dan ini menjadi tujuan yang utama, sebab keimanan kemudian ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia itu kembali kepada falsafah tadi itu, kembali ke sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Ekspresinya ya dengan keimanan dan ketakwaan. Nah ini ya. Kemudian juga dengan akhlak yang mulia. Ini kan tujuan pendidikan Islam ya. Secara pribadi dia menjadi manusia yang berakhlak mulia, dia memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bahkan kalau kita katakan menjadi peserta didik atau menjadi manusia yang sehat, yang berilmu, yang cakap, yang kreatif, mandiri dan seterusnya, itu juga bisa dikatakan sebagai bagian dari tujuan pendidikan Islam. Nah, sebagaimana kita pernah pelajari dalam video-video sebelumnya, misalkan kaitannya dengan tujuan pendidikan Islam, diantaranya juga Islam itu kan pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam itu mencakup banyak aspek ya. Diantaranya jisman kan pernah disampaikan ya, jisman. Jisman ini kan jasmani ya. Maka tubuh yang sehat itu termasuk ke dalam pendidikan jasmani dalam perspektif pendidikan Islam itu, jisman. Kemudian aklan.
ya, aklan. Ya, berarti kaitannya dengan keilmuan, dengan kecakapan, dengan kreativitas karena berhubungan dengan akal, ya. Kemudian ada juga khuluqon. Khuluqon ya tentu saja akhlak yang mulia, ya. Dan itu semua akan menghantarkan manusia atau orang-orang yang beriman tadi itu menuju pada derajat ketakwaan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempurna. Tujuan pendidikan Islam itu sempurna sebagaimana harapan yang dicantumkan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Jadi ideal sekali gitu ya, ideal sekali sehingga bisa dikatakan pendidikan nasional tujuannya itu sejalan, tidak bertentangan, bahkan sama dengan tujuan pendidikan Islam. Jadi poin pertama kita bisa dapatkan, kita bisa pahami bahwa ada di sini satu titik kesamaan yang sangat mendasar dalam hal tujuan pendidikan, baik itu pendidikan Islam maupun pendidikan nasional. Jadi meskipun namanya sistem pendidikan nasional, tetapi nuansa-nuansa keislaman di sini terasa begitu kental gitu ya. Kemudian di dalam pasal 2, poin kedua maksud saya, di dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, ya sini saya lingkari, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Nah, di sini jelas sekali bahwa nilai keagamaan menjadi menjadi poros utama, menjadi prinsip utama dalam proses pendidikan Islam. Sehingga di dalam pasal 4 ayat 1 tadi itu dikatakan bahwa pendidikan itu diselenggarakan, ini pendidikan nasional ya. Pendidikan nasional itu diselenggarakan diantaranya harus menggunakan atau harus menerapkan nilai-nilai keagamaan. Nah, maka setiap kali penyelenggaraan pendidikan nasional dalam berbagai satuan pendidikan ya, itu perlu ada nilai-nilai keagamaan yang diinternalisasikan dalam prosesnya gitu. Nah, sehingga sekali lagi bahwa pendidikan Islam di sini juga berafiliasi dengan pendidikan nasional, dan pendidikan nasional mengalami keterkaitan gitu ya dengan pendidikan Islam. Meskipun dalam frasa yang digunakan di sini nilai keagamaan itu ya, kalau kita menggunakan perspektif Islam tentu saja nilai-nilai keislaman kan begitu. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ketiga, di dalam pasal 12 ayat 1A dikatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ini menandakan bahwa dalam berbagai lingkup pendidikan, berbagai lembaga pendidikan, berbagai proses pendidikan yang berlangsung secara nasional, itu peserta didik berhak untuk menerima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, maka pemerintah dalam hal ini atau unit-unit yang melaksanakan proses pendidikan itu harus menyediakan pendidik yang bisa mengajarkan nilai-nilai agama kepada peserta didiknya. Tentu saja pendidik itu harus yang seagama, di sini dikatakannya diajarkan oleh pendidik yang seagama. Nah, di sini juga mencerminkan betapa pendidikan nasional itu juga mementingkan kepentingan agama terhadap penyelenggaraan pendidikan secara nasional gitu ya. Nah, maka poin ketiga ini kita bisa pahami pendidikan nasional juga memberikan ruang yang seluas-luasnya dalam proses pendidikan agama. Kemudian di dalam pasal ke-15 ya, poin keempat, dikatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Dan di sini salah satu cakupan atau salah satu jenis pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia itu
adalah pendidikan keagamaan. Sehingga pendidikan keagamaan ini menjadi bagian dari pendidikan nasional, ya. Ketika kita melaksanakan pendidikan keagamaan, itu artinya kita juga mengikuti sistem pendidikan secara nasional yang memang itu diatur. Nah, dalam hal ini di pasal 15, ya. Jadi tidak sulit sebetulnya di Indonesia ini melaksanakan pendidikan agama itu, pendidikan keagamaan. Tinggal actionnya saja. Karena regulasinya sudah jelas, di sini mendapatkan ruang yang sangat terbuka, sangat ya bisa dikatakan bebas gitu ya. Sekarang kan mulai bermunculan banyak tuh sekolah-sekolah, madrasah, kemudian juga pesantren-pesantren, yayasan-yayasan yang itu memang berorientasi pada pendidikan keagamaan, dan itu dengan mudahnya berdiri di Indonesia. Nah, jadi itu merupakan kesempatan bagi kita praktisi pendidikan Islam untuk memaksimalkan dan memanfaatkan momentum ini dalam rangka mengamalkan atau menjadi bagian dari pelaksanaan pendidikan Islam, gitu ya. Tetapi memang persoalannya adalah ketika dibuka ruang itu sebebas-bebasnya, terkadang ada saja persoalan-persoalan, ya, kendala-kendala, misalnya yang memanfaatkan kemasan agama begitu ya untuk kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadi gitu, itu ada saja. Maka regulasi ini juga perlu mengatur bagaimana kriteria-kriteria suatu lembaga itu bisa menyelenggarakan pendidikan keagamaan ini. Nah, di sini ya. Nah, sebetulnya juga diatur itu. Jadi meskipun bebas, ya bebas yang mengikat gitu ya, tidak sebebas-bebasnya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada poin kelima. Di sini dikatakan bahwa di dalam sistem pendidikan nasional itu mengatur regulasi pendidikan keagamaan yang dalam pasal ke-30, pasal 30 itu dikatakan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan juga informal yang berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, atau bentuk lainnya. Jadi di sini dikatakan jalur pendidikannya itu ada 3, formal, non formal, dan informal. Ya, ini juga berlaku pada sistem pendidikan keagamaan, sistem pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu ada pendidikan formalnya, pendidikan non formalnya, ada pendidikan informalnya. Kemudian di sini dijelaskan juga atau disebutkan juga bentuk pendidikannya, ada diniyah, kemudian pesantren, atau bentuk lainnya. Nah, kalau dijabarkan lagi, sebetulnya di pasal-pasal sebelumnya, ini kan pasal 30. Di pasal sebelumnya, misalnya di pasal ke-17 yang berbicara tentang pendidikan dasar, ya. Di situ dikatakan bahwa pendidikan dasar itu terdiri dari sekolah dasar, ya, yang umumnya. Dan kemudian ada juga di situ dicantumkan madrasah ibtidaiyah, yang setara dengan sekolah dasar tadi, ya. Jadi untuk pendidikan Islamnya itu ada madrasah ibtidaiyah, ya, sebagai pilihan lain bagi orang yang ingin memperdalam pendidikan agama pada jenjang pendidikan dasar. Itu. Kemudian di pasal ke-18 juga dicantumkan, di situ ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah. Bahkan di jenjang madrasah aliyah itu juga ada kemudian pengkhususan sendiri, namanya madrasah aliyah khusus. Madrasah aliyah kejuruan, ya. Jadi kan ada, kalau yang umumnya itu ada SMA, ada SMK. Ya, SMK ini kan sekolah menengah kejuruan. Nah, yang madrasah aliyah juga ada madrasah aliyah kejuruan, dan sudah mulai bermunculan di Indonesia sejak beberapa tahun belakang karena arus kebutuhan industri, ya, yang memang memerlukan tenaga-tenaga ahli di berbagai bidang mekanik, kemudian teknologi, kemudian IT, dan lain sebagainya. Sehingga madrasah aliyah juga ikut mendirikan madrasah aliyah kejuruan seperti halnya SMK, gitu ya. Nah, itu dijelaskan di dalam undang-undang ini, undang-undang Sisdiknas ini, ya. Tadi itu kalau yang MI itu terdapat di pasal 17. Sementara yang MTS madrasah sanawiyah yang setara dengan SMP,
Kemudian yang madrasah aliyah yang setara dengan SMA itu terdapat di dalam pasal 18. Bahkan lebih jauh lagi, di sistem pendidikan nasional ini juga mengatur tentang pendidikan anak usia dini yang dalam hal ini dalam pendidikan keagamaannya ya, dalam pendidikan keislamannya juga mengatur tentang PAUD yang versi Islamnya gitu ya, yang kita kenal sebagai Raudatul Atfal atau RA. Nah, ini ada di pasal RA ini ada di pasal 28 ya. Pasal 28. Jadi diatur mulai dari pendidikan dasar, bahkan pendidikan usia dini ya, pendidikan usia dini, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah ya. Bahkan pendidikan tingginya juga ada universitas Islam, ada perguruan tinggi Islam, ada institut Islam gitu ya. Banyak sekali. Jadi memang di Indonesia itu diberikan ruang yang demikian itu. Maka ya pendidikan Islam di sini bisa diselenggarakan dengan sesuai berdasarkan sistem pendidikan nasional. Nah, ini yang formal yang MI, MTS ini formal. Kalau yang non formalnya ini ya, diniyah, madrasah ya, madrasah diniyah, MDA, atau sekarang disebutnya DTA, MDTA ya, MDTA, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah. Kemudian ada pendidikan pesantren, kemudian ada lagi majelis ta'lim juga, dan bahkan disebutkan secara spesifik majelis ta'lim itu terdapat pada pasal 26 majelis ta'lim itu ya, majelis ta'lim pasal 26. Di situ dikatakan sebagai apa di situ ya, majelis ta'lim itu bagian dari pendidikan non formal, pendidikan Islam ya. Kemudian juga bahkan pesantren yang berhubungan dengan pesantren ini, beberapa tahun lalu, tahun 2019 itu disahkan undang-undang pesantren. Coba, itu hanya ada di Indonesia. Undang-undangnya undang-undang nomor berapa? Nomor 18 tahun 2019. Ini berbicara tentang pesantren. Maka kemudian pesantren-pesantren itu bisa menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional dan juga menjadi bagian dari pencapaian tujuan nasional gitu. Ya, ini luar biasa. Sehingga ini menjadi capaian-capaian tersendiri bagi lembaga-lembaga pendidikan khususnya pesantren ketika sudah diundang-undangkan, artinya punya tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan pendidikan Islam secara berkualitas ya, dan juga membantu dalam mencapai tujuan nasional ya. Bukan hanya tujuan pendidikan Islam lagi, karena sudah dinasionalisasikan, istilahnya begitu. Sudah dinasionalisasikan sehingga harus bisa membantu dalam proses pencapaian tujuan nasional. Dalam hal ini di bidang pendidikannya gitu. Kemudian kita lanjutkan ke poin selanjutnya yang nomor 6. Terdapat di dalam pasal 36 ayat 3 itu dikatakan bahwa kurikulum, ini berbicara kurikulumnya. Kurikulum pendidikannya itu disusun, ini pendidikan nasional ya. Itu disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhatikan nilai-nilai yang diantaranya itu adalah peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, dan juga ada nilai-nilai agama. Selain juga ada nilai-nilai yang lain banyak ya, nilai-nilai kultur ya, kebudayaan, kemudian nilai-nilai nasionalisme dan lain-lain. Sehingga ini merupakan cerminan dari pendidikan nasional di Indonesia bahwa harus bercorak pada nilai-nilai agama. Karena di sini ada poin penting yang kita fokuskan, bahwa pendidikan di Indonesia penyusunan kurikulumnya saja harus terdapat di situ nilai-nilai agama.
Kemudian di sini juga upaya peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Ini menandakan bahwa agama begitu menginspirasi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ya, jadi 6 poin sudah kita jabarkan. Nah, sekarang kita masuk ke poin ke-7 dalam pasal 37. Dikatakan bahwa kurikulum pendidikan nasional harus memuat pendidikan agama di setiap jenjang. Jadi kurikulum di sini yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional itu harus memuat pendidikan agama, dan itu dilaksanakan di setiap jenjangnya. Maka kita bisa dapatkan pendidikan agama itu dari setiap jenjang itu ada, ya. Pendidikan Islam itu selalu ada dari pendidikan dasar SD, ya. Ini di sekolah umumnya aja, SD itu sudah ada pendidikan agama Islam. Kemudian SMP ada pendidikan agama Islam. Kemudian di madrasah aliyah, di SMA, ya, di SMA itu juga ada pendidikan agama Islam. Bahkan di perguruan tinggi itu ada pendidikan agama itu, meskipun dia kuliahnya di program studi yang bisa dibilang program studi umum gitu, ya, bukan program studi keagamaan. Jadi ini tercakup di dalam sistem pendidikan nasional. Nah, di setiap jenjang itu dilaksanakan pendidikan agama. Ya. Uniknya kemudian ini berhubungan dengan kurikulum, ya. Di pasal 37 di pasal 38 ayat 2, ya. Kurikulum pendidikan itu yang secara nasional itu dikembangkan sesuai dengan relevansinya di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tentu saja, ini dalam hal kurikulum, ya, ini masih berhubungan dengan poin 7. Kurikulum pendidikan nasional itu dikembangkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini ada semacam pembagian tugas dan wewenang lah. Jadi kan penyelenggaraan pendidikan itu kita bisa bagi dua lah kalau di Indonesia itu, pendidikan umum dan pendidikan agama, kan. Kalau pendidikan umumnya itu tentu saja oleh Kemendikbud, ya. Nah, sementara pendidikan Islam dikoordinasikan kepada, bahkan ini pendidikan keagamaan secara umum gitu, ya, bukan hanya Islam saja, itu diatur dan dikoordinasikan oleh Kemenag, Kementerian Agama. Sehingga ini sudah sesuai dengan jalurnya gitu, ya. Kalau berbicara tentang agama, ya Kementerian Agama yang memang memiliki kewenangan di situ, ya. Jadi tidak dicampur baurkan, dan ini bukan bentuk dikotomi, bukan bentuk pemisahan antara pendidikan Islam dengan pendidikan agama. Pendidikan Islam dengan pendidikan umum, ya. Akan tetapi ini bentuk bentuk fokus, ya, fokus pemerintah terhadap pengembangan pendidikan, atau dalam hal ini pengembangan kurikulumnya. Sebab yang lebih paham kaitannya dengan pendidikan keagamaan dan pendidikan Islam tentu saja Kementerian Agama, dengan juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maksud saya. Sehingga ketika kita kembali pada kurikulum di sini, kurikulum pendidikan nasional yang itu diajarkan pada setiap jenjang, itu juga sebetulnya ada koordinasi antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama, dan itu sudah berlangsung sejak lama sekali. Sampai sekarang, ketika misalnya sekarang ini sedang ada upaya pengembangan kurikulum dan pengembangan sistem pendidikan nasional, ya. Maka yang terlibat di dalamnya itu bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga di dalamnya melibatkan melibatkan Kementerian Agama, ya. Sebab pendidikan nasional Indonesia tadi ketika kita kembalikan kepada sistem nilainya, maka harus mengakomodir nilai-nilai agama di situ. Nah, di sini kita kembali ke poin 6 nih. Nilai agama, ya. Maka ini selalu bersama ini Kemendikbud dengan Kementerian Agama saling berkoordinasi, saling bekerja sama dalam rangka membangun sistem pendidikan yang ideal, yang terbaik, ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang poin ke-8.
Di dalam pasal 55 ayat 1 dikatakan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Jadi di sini kekhasan agama ini maksudnya setiap agama kan punya ciri dan punya khas masing-masing ya. Tentu saja Islam berbeda dengan Konghucu, berbeda dengan Hindu, Buddha, Protestan dan juga Katolik. Sehingga masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal maupun informal itu diperkenankan untuk melaksanakan pendidikannya itu dengan kekhasan agamanya boleh ya. Di samping juga ada lingkungan sosial, budaya dan juga kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat begitu ya. Sebab kekhasan agama ini bisa mewarnai pendidikan seseorang gitu ya. Ketika dia dididik dengan kekhasan Islam maka dia akan kental dengan keislamannya ya. Bahkan ketika dia mengikuti atau mengenyam pendidikan umum. Begitupun seseorang yang mengalami pendidikan Katolik misalnya begitu, ini dia akan melekat kekhasannya itu. Nah, sehingga pendidikan yang berbasis kepada kekhasan agama ini menjadi karakter tersendiri dalam pendidikan nasional di Indonesia. Sebab tadi kembali bahwa pendidikan nasional itu juga akan mengakomodir pendidikan keagamaan sehingga tidak dipersoalkan agamanya berbeda pun kalau dia dididik dengan baik dengan agama dan keyakinannya masing-masing begitu ya, yakin bahwa akan bertemu pada satu titik di situ bahwa semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan kan begitu. Nah, tapi nanti ada kekhasannya masing-masing. Islam dengan khasnya Islam gitu ya, dan agama lain pun dengan kekhasannya masing-masing. Kemudian sudah 8 poin. Kita pada akhirnya bisa bisa melihat bahwa dari keterkaitan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional itu kita dapat simpulkan bahwa terciptanya satu hubungan yang sangat erat sehingga bisa memberikan peluang satu sama lain, memberikan keuntungan satu sama lain, atau istilahnya itu simbiosis mutualisme gitu ya. Nah, ini simbiosis mutualisme itu artinya saling menguntungkan satu sama lain. Nah, baik itu untuk pendidikan nasional maupun pendidikan Islam. Jadi tercapainya tujuan pendidikan nasional itu juga berarti tercapainya tujuan pendidikan Islam. Begitupun tercapainya tujuan pendidikan Islam itu akan mendorong pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, itu namanya sistem simbiosis mutualisme. Kemudian dalam hal ini kepentingan nasional di bidang pendidikan untuk membangun manusia yang berkarakter dapat didorong oleh pendidikan agama. Demikian pula kepentingan pendidikan Islam untuk menginternalisasi nilai-nilainya dapat diakselerasi melalui regulasi dalam sistem pendidikan nasional. Jadi sama-sama penting pendidikan Islam dan juga pendidikan nasional. Pendidikan nasional di situ tercakup juga di dalamnya bagaimana regulasi pendidikan keagamaan termasuk pendidikan Islam, dan pendidikan Islam juga sedikit banyak menginspirasi dan mewarnai sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Bahkan bisa dibilang sebetulnya sistem pendidikan Islam itu sudah ada lebih dulu di Indonesia dibandingkan sistem pendidikan nasionalnya. Ya, sebab sistem pendidikan nasional ini kan ya baru-baru aja diatur oleh pemerintah ya setelah merdeka gitu kan, atau bahkan pada masa-masa awal kemerdekaan itu pemerintah tidak terlalu fokus pada hal-hal pendidikan, sebab masih berjuang dengan mempertahankan kemerdekaannya kan dari serangan-serangan asing begitu. Nah, sementara pendidikan Islam itu sudah berlangsung berabad-abad sebelum berdirinya negara Indonesia gitu ya. Bahkan Islam itu kan tersebar dengan sistem pendidikan itu sendiri gitu.
ada dulu dibangun pesantren ya, melalui masjid, melalui musola atau langgar disebutnya begitu, surau ya. Kemudian juga dibangun madrasah, berdiri ormas-ormas Islam yang memang itu juga di antara prosesnya yang berlangsung di dalam penyelenggaraan ormas itu juga melaksanakan pendidikan di dalamnya, pendidikan Islam ya. Kemudian juga Indonesia mengirimkan banyak pelajarnya itu ke berbagai negara-negara Islam gitu ya, di Hijaz atau di Jazirah Arab. Banyak ulama-ulama di Indonesia di sana yang belajar di sana, kemudian bahkan menjadi guru di sana. Misalnya Syekh Nawawi ya, kemudian Syekh Mahfud Termas, kemudian Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi, kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian yang pulang ke Indonesia, kemudian karena melakukan perlawanan terhadap penjajah seringkali diasingkan, bahkan diasingkannya ada yang sampai ke luar negeri ya, ke Afrika dan sebagainya. Sehingga ini tadi sebetulnya pendidikan Islam itu bisa dibilang lebih tua sistem pendidikannya ya, lebih tua daripada sistem pendidikan nasional di Indonesia. Tapi merupakan suatu kebanggaan tentu saja bagi penyelenggara pendidikan Islam ketika nilai-nilai yang terdapat di dalam pendidikan Islam itu menjadi inspirasi dan juga menjadi pedoman dalam menyusun sistem pendidikan nasional. Sehingga tadi itu pada akhirnya saling mendorong, saling membantu dalam pencapaian tujuan masing-masing yang pada akhirnya mengerucut pada tujuan bersama ya. Pada akhirnya tujuan pendidikan Islam dan juga pendidikan nasional itu sama gitu kan. Tadi kembali ke pasal 3. Ya, di antara tujuannya itu ya beriman, menjadikan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan seterusnya. Saya kira itu pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.